Hmm. Saya nggak bawa duit tau. Salahan lah. Salahan. Dibayar lah. Jualah. Banyak. Baru jadi. Bayar dari. Apa? Maaf Bu, suaranya ke unmute. MATLAB GUI-nya ya. Kita menggunakan MATLAB GUI-nya. Oke ya. Banyak yang sakit ya? Ada yang kurang sehat? Ada? Sehat semua? Karena tadi ada beberapa melapor, Bu, saya kurang sehat, Bu, saya ini kan gitu dia. Ya, itu tugasnya per kelompok atau per orang kemarin? Per kelompok aja Bu, biar mudah ngerjakannya gitu. Iya kan? Kemarin Ibu sampaikan per kelompok. Ya, Per orang Bu. per orang. Per orang Bu, per orang. Per orang, oke. Karena Ibu rasa itu kan nggak susah seperti tadi, cuman karena mungkin apa itu perangkatnya nggak mendukung ya oke lah ya. Tapi jangan banyak-banyak, paling banyak 4 orang aja ya. Karena kan kalau bisa kamu buatkan kayak yang Ibu buat tadi. Jadi memang kamu benar-benar mengerjakannya gitu loh, ya. Nanti kasih ke ibunya linknya aja. Jadi nggak usah harus kirim videonya. Supaya, aduh Bu nggak bisa dikirim. Kenapa? Nggak berat apa kan gitu ya. Itu aja ya. Pakai apa? Ibu pakai Bandicam. Tapi kalau apa memang belum ya, belum bisa bagus. Tapi itulah caranya ya. Jadi terlihat yang kamu kerjakan ya. Oke. Sehat walafiat semuanya. Biar kita lanjut. Alhamdulillah sehat Bu. Ya. Karena ini jumlah hanya segini, yang biasanya berapa kan gitu. Oke, kita memulai pembahasan kita. Semoga minggu depan dikerjakan. Karena setelah itu bisa berarti 12. Masih ada sekitar 2 minggu lagi berikutnya. Ini ada namanya nanti segmentasi. Segmentasi yang menggunakan operator, beberapa operator seperti yang disampaikan di awal. Jadi itu bisa nanti kita gunakan ya. Oke, Ibu ini aja ya. Segmentasi tadi sudah disebutkan beberapa bagiannya bertujuan untuk membagi citra menjadi region-region, biasa mengklasifikasikan, mengelompokkan, membuat batasan,
memisahkan objek dengan latar belakang, misalnya yang foreground dengan background, itu menggunakan segmentasi ya. Citra disegmentasi berdasarkan properti yang dipilih seperti kecerahan, warna, tekstur, dan sebagainya. Segmentasi membagi citra menjadi sejumlah region yang terhubung, tiap region ini bersifat homogen. Jadi mana yang, misalnya contoh mau mengidentifikasi pH atau keasaman tanah. Jadi mana yang sejenis, mana yang homogen, itu yang dibuatkan satu kelompok berdasarkan properti yang dipilih. Segmentasi citra ini merupakan tahapan yang biasanya dilakukan untuk image object recognition, image understanding. Jadi kalau misalnya kamu searching nanti penelitian, banyak itu namanya segmentasi bagian-bagiannya, dan ini yang mau kita lihat ya. Ini contoh ya, ini contoh. Ini ada sebuah kapal berlayar, ini edge ya, edge detection, mendeteksi luarnya. Ini dia memisahkan ini dengan ininya, ini adalah bentuk awan atau langitnya, ini lautnya. Jadi ada edge detection-nya. Nah, kalau bisa tadinya, kalau misalnya udah bisa kemarin pengenalan MATLAB GUI-nya, nah kita buat seperti ini. Sebenarnya ini tidak terlalu susah ininya. Pengimplementasiannya ini dipanggil seperti tadi, open select an image, jadi bisa nanti bentuknya JPG, PNG, TFT, kemudian dilakukan ini apa, menggunakan KM clustering ya, mengclusterkan. Contoh kemarin itu mengidentifikasi komponen warna songket, karena songket itu agak-agak rumit colornya, ulos juga. Ada beberapa color yang memiliki kesamaan, jadi agak susah mengidentifikasi colornya dominannya yang mana. Nah, ini bisa dilakukan ya dengan beberapa pemisahan ataupun segmentasi ya. Ini juga contoh segmentasi, ada kalau tadi laut, ini pemandangan, sama ini mendeteksi egg detection ya, egg detection. Nah, ini contoh untuk citra medis, contoh ini hasil USG paru-paru, mau mengidentifikasi apakah paru-paru mengandung ada apa itu biasanya yang seperti TBC atau beberapa penyakit. Dari gambar ini nanti bisa diidentifikasi ya. Kriteria segmentasi menurut si Pavlidis adalah ini dia USI, kalau kamu masih mengingat kita belajar himpunan, ada gabungan, union, ini dia partisi mencakup keseluruhan pixel dalam citra, ini tidak ada region, irisan. P, predikat homogenitas dipenuhi oleh setiap region, gabungan region bertetangga tidak memenuhi predikat. Ini dinamakan predikat similarity. Jadi apa similarity di citra? Ya ini dia, mengpartisi citra menjadi sejumlah region, menjadi beberapa bagian ya, berbentuk region. Metode segmentasi yang umum ini ada pengembangan thresholding, region growing, split and merger, dipisahkan, gabungkan, kemudian clustering. Sudah belajar Kamin clustering data mining? Data mining? Clustering? Sekarang mata kuliahnya ada data mining apa bukan? Semester 7 Nggak ada, kan? Bu. Semester ada? Belum ada, Bu. Oh, belum ada. Faji udah? Data mining belum memang? Data mining belum? Belum, Bu. Oh, oke ya. Jadi nanti kalau kamu belajar data mining, ya ada di situ namanya pengclusteran ya, menggunakan Kamin clustering, KNN, ya itu dia bisa juga digunakan di metode di pengolahan citra ini. Ya, oke. Mary. Ya. Pengembangan atau thresholding udah pernah dibahas waktu materi citra biner. Pengembangan itu adalah sebuah citra yang mengandung berapa thresholdnya ataupun gray-nya ya. Segmentasi citra didasarkan pada nilai intensitas pixel dan nilai ambang T, threshold. Salah satu cara mengekstra objek dari latar belakang adalah memilih ambang T. Jadi apabila ada sebuah citra full color ataupun bercolor, harus dikonversi ke grayscale ya. Grayscale itu ya adalah yang mengandung nilai ambang threshold atau keabuannya.
Setiap XY pada citra di FXY lebih besar dari T disebut titik objek. Jika tidak, maka disebut dengan latar belakang. Jadi menentukan latar belakang sebuah objek kalau di citra itu menggunakan segmentasi, yaitu T FXY lebih besar dari T, dari nilai ambangnya. Hasil citra adalah berupa citra biner. Citra biner adalah citra black and white, hitam dan putih, ya. Threshold dulu, baru dikonversi ke diubah menjadi black and white. Nah, ini dia partition pertama dipisah. Ini batas thresholdnya 0 sampai 128. Ini partisi kedua. Di sini dibuatkan nilai ambang mendapatkan intensitas baru A, pixel ini mendapatkan intensitas nilai B, partisi kedua, ya, dengan cara segmentasi. Untuk thresholding ini dibuatkan sebuah grafik atau nilai ambang T dengan menganalisis histogram dengan identifikasi puncak dan lembahnya. Puncaknya peak, ini peaknya, ini value-nya lembahnya. Jadi ini menunjukkan kadar gray-nya, ya, threshold-nya tadi. Nilai grayscale pada lembah terdalam di antara dua bukit menyatakan nilai T. Inilah threshold-nya. Jadi tadi kalau sebuah citra diidentifikasi, contoh ini kalau misalnya nanti kamu lihat citra MATLAB menentukan nilai threshold-nya mudah, ya. Ini apa itu namanya, sidik jari, ya. Kalau misalnya digambar dan diambil seperti scan-nya, inilah hasilnya. Kalau dibuatkan threshold-nya, gambar grafik berapa histogramnya, nah ini dia, ya, membuatkan grafik threshold-nya. Ini di batas 0 ke 63, ini 167, dan seterusnya, ya. Mencari nilai T dengan cara sederhana hanya tepat jika histogram bersifat bimodal, yang dua puncak aja, itu lebih mudah, ya. Dengan segmentasi teks dengan latar belakangnya. Contoh mengidentifikasi, misalnya tulisan Arab ada, tulisan Jawa ada, yang bahasa-bahasa dulu. Kemudian ya bisa, ya, mengidentifikasi tadi ini jari tangan, ya, pinjer, jempol, kemudian bisa dengan itu tadi mengidentifikasi tulisan-tulisan dulu, ya, yang memiliki misalkan si citra dengan latar belakangnya. Multimodal, ini dia bimodalnya, ini multimodalnya, ini B2, ini udah lebih dari T-nya lebih dari 2. Penggambangan yang tadi thresholding ada disebut global thresholding, nilai ambang bergantung pada keseluruhan nilai pixel. Local thresholding yang hanya bertetangga, yang dihitung hanya si pixel yang bertetangga atau yang saling berdekatan, yang saling sekelompok. Adaptive thresholding adalah secara dinamis bergantung pada perubahan pencahayaan di dalam citra. Jadi misalnya sebuah citra dipengaruhi oleh berapa intensitas cahayanya, itu adaptive thresholding. Ini semua citranya sudah berbentuk grayscale, ya. Kondisinya di citra grayscale. Dibuatkan di sini simbol matematikanya untuk global thresholding dengan estimate of T, disimbolkan T, pixel bright dan T, lebih terang dari T, ya. Ini mencari new threshold value-nya. T new, T new, threshold new, M1 tambah M2 dibagi 2, ya. Average intensitas pertama. Ingat, citra itu atau ukuran ataupun warna itu bisa dihitung berapa nilai average-nya, nilai tengahnya, median, modusnya. Nah, ini dia, ya. Kemudian ada region growing. Ibu agak cepat, ya, karena minggu depan kita fokusnya ke edge detection, ya. Region growing. Region growing ini sama merupakan proses segmentasi, yaitu untuk mengelompokkan pixel yang tumbuh menjadi region yang lebih besar, wilayah region, ya. Algoritma dimulai dengan umpan seed yang berisi himpunan beranggota satu atau lebih. Jadi kenapa di segmentasi ada clustering-nya, pengelompokan. Jadi di sini merupakan umpan pixel-pixel tetangga yang memiliki properti yang mirip dengan umpan. Jadi dibuatkan yang pemisahan, namun mana yang mirip dengan si pemisah itu disebut dengan region growing-nya, ya. Keuntungannya memiliki keterhubungan yang bagus antara pixel di dalam region mencari yang sama. Kemudian kelemahannya pemilihan umpan yang tepat, kriterianya bisa berhenti mengkonsumsi waktu yang lama karena semua harus diperiksa secara regionnya, ya. Ini contoh
Ini kalau kita perhatikan cenderungnya colornya green, ini seperti red ya. Ini adalah yellow. Nah, kalau di konversi ini dilihat kalau berbentuk citra pikselnya. Yang si hijau ini atau si greennya, ini dia letaknya. Ini outline-nya yang bulatnya. Ya, ini outline-nya ya. Algorithm for image analysis basic image segmentation. Nah, contoh ini image showing detective will well set point. Ini kan jarak jauh ya, menentukan regionnya, wilayah-wilayahnya ini ya. Ini contoh mengidentifikasi apa seperti ini ya. Boundaries of segmented detective well in black ya. Ini pertamanya dilakukan growingnya, ini hasilnya. Unseed rate growing ya, semua citra itu setelah dapat pikselnya selalu dibuatkan dalam bentuk piksel yang metriknya ya. Unseed region growing yang ini tadi berbentuk unseed tadi ya, seed ini unseednya. Kemudian kita perhatikan dimisalkan ya 1 2 3 4 5 6 7 8 ini piksel yang berukuran citra berukuran 8 kali 8 dimulai dari baris pertama kolom pertama dengan 255 ini pikselnya ya. Dilakukan algoritma face scanning. Ini di pertama dan seterusnya ya, dilakukan satu-satu di pas ya, pas scanningnya dengan umpan baliknya dan seterusnya. Ada color merah, red and yellow and blue ya. Ini hasilnya. Langkah terakhir gabungkan merge region kecil menjadi region besar. Yang kecil-kecil ini digabungkan menjadi ini semua tersegmentasi. Ini proses untuk region growing untuk unseed-nya. Split and merger ya, bisa gabungkan, dicontohkan ini satu citra whole image, ini dipisahkan pertama for split, ini satu for splitnya menjadi 4 si citra yang tadi, kemudian ini dipisahkan lagi, hasilnya ini dia ya, satu second split, inilah hasilnya mergernya ya, menggunakan algoritma divide and conquer ya. Divide and conquer, masih apa ingat yang struktur data? Menggunakan divide and conquer ya. Citra dibagi menjadi sejumlah region yang disjoint, yang tidak berhubungan dibagi. Kemudian region-region yang bertetangga, yang mirip itu disatukan. Contoh di sini dia ya. 4, ini tadi A1, A2, A3, ini I ya, I4. I4 ini di merger pada second split itu menjadi 4. Nah, di sini yang 4I4 ini, 41, 42, 43, 44, diambil yang homogen. Inilah hasilnya mergernya ya. Ini split, 1 ke 3 ABC-nya ada di split, di 4-nya di merger yang homogennya. Ini metode segmentasi dengan split and merge. Oke ya. Ini tadi yang divide conquer. Ada yang mengingat contoh, Ibu sebentar ya. Ada yang masih mengingat struktur data divide and conquer atau divide and conquer atau kecerdasan buatan, kayaknya ada ya untuk itu ya. Jadi ini dia menggunakan pencarian ya. Ini R yang tadi ya dicari R di split R4-nya tadi menjadi R1, R2, ini yang R4, R41, R42, nah ini dia 43, 44 ya. Ini dibuatkan pohon ataupun digambarkan ini menjadi tree-nya ya, dibuatkan tree. Ini dia split and merge. Algoritmanya given an image ya, R1 sama dengan F. F di awal, R1-nya ini subdivision in kemana itunya? Karena nggak terlihat lagi kemana. Oke ya, supaya terlihat ya. Subdivision in concurrent of each region. Nah, ini algoritmanya. Ingat ya, kalau struktur data selalu ada algoritmanya. Membuat struktur datanya dimulai dengan langkah-langkahnya. Setiap langkah diterjemahkan atau dibuatkan ke algoritma baru ke pengkodingannya. Nah, ini tadi yang berbentuk tree atau pohon. Ini dibuatkan split and merger-nya. Yang dimulai A, ini di split menjadi B, C, D, E. Ini kemudian di split ya. Kalau dilihat ke citra ini dia ya. Kalau kamu lihat A, B, C, D.
seperti itu ya. Contohnya clustering, ini yang clustering yang Ibu sampaikan tadi, clustering, prinsip clustering secara umum. Nanti kalau kamu belajar data mining, membuat clustering atau pengelompokan. Tapi clustering kalau data mining, itu tadi ada K-min clustering, ada KNN juga ya. Terdapat N buah titik data, di sini terokan vektor fitur X1, X2 sampai Xn. Contoh, ini mengelompokkan jenis movie ataupun film ya. Jadi ada horror movie, dokumentaris, CIV movie. Jadi untuk mengelompokkan ini, bagaimana mengelompokkan yang mirip-mirip ke dalam kelompok yang sama. Contoh, nyatakan citra sebagai fitur X1 sampai Xn. Dibuatkan intensitas menghasilkan vektor dimensi 1, warna menghasilkan vektor berdimensi 3, RGB, kemudian dilakukan yang ketiga sebagai vektor warna dan koordinatnya. Dari sini nanti dispesifikasikan atau dikelompokkan berdasarkan intensitasnya, warnanya, warna dan koordinatnya untuk melihat clustering movie tadi ya, move ya. Kelompokkan vektor-vektor fitur ke dalam K-cluster. Nah, ini dia. Sama dikonversi ke metrik. Diketahui ini yang tadi movie tadi, move-nya dibuatkan RGB, ini fitur vektor fitur clustering berdasarkan warna. Ini 942 ya, 1 kali 1. Ini 731 dibuatkan dalam bentuk metrik, semuanya digabungkan. Nah, dikonversi yang tadi ya. 94200 vektor fitur untuk clustering berdasarkan warna dan koordinat pixel 00, 10, 20, 01, 11. Ini menampilkan color RGB XY or LUV XY space clustering ya. Untuk tadi sudah dimisalkan ke citranya ke dalam metrik, pixelnya ke dalam metrik. Berikutnya adalah membuatkan penerapan rumus ataupun perhitungan K-min clustering. Ini rumusnya, sum of squared error-nya ya. K-min clustering merupakan algoritma clustering yang populer. Asumsikan jumlah cluster. Kalau untuk pengclusteran ini adalah K-nya berapa, nanti iterasinya berapa kali supaya dapat pengklasifikasian atau pengkelompokannya. Ini mengetahui hasilnya seberapa error, sum of squared error-nya ya dari cluster yang ada. Ini dia diketahui D1, D2, D3 ya dibuatkan, kemudian dilakukan rumus yang ini tadi, ini di hasilnya. Jadi ini dihitung SSE berapa yang D1 biru, red, green, blue ya. Ini dia berapa tingkat errornya. Ini menunjukkan good clustering smaller value of SSE. Jadi ini hasilnya lebih kecil. Ini bad loose clustering ya. Nah, ini berikutnya initialization step, pick clustering center random ya. Jadi kalau kamu belajar pernah kelas kecerdasan buatan juga, pembuatan clustering ini kita gunakan. Setelah tadi dibuatkan errornya berapa, didapat, ini dilakukan algoritma K-min clustering dengan menggunakan initialization step ya. Ini tahapannya lebih fokus ke K-min clustering ya. Oke. Ini kita tidak usah sampai membahasnya. Ini dicontohkan ya di dalam tadi mengelompokkan jenis movie ya. Ini hasilnya. K-min menghasilkan pengelompokan ya. Kasus ini K sama dengan 2 secara otomatis menemukan nilai ambang yang bagus antara dua cluster. Nah, ini dia. Contoh, ini gambar apa? Apa nih? Apa? Kelinci atau monyet? Kelinci atau tikus? Nah, di sini waktunya udah habisnya. Mau habis. Random color are used to better. Jadi untuk memisahkan sebenarnya apa susahnya mengklasterkan si apa ini rabbit ya? Apa rabbit? Kelinci. Rabbit kelinci ya. Iya. Ini rabbit ya. Jadi random colors to better show ya. Jadi ini dia dilakukan segmentasi ya. Ini segmentasinya. Ini juga contohnya ya.
Ini berdasarkan color, common clustering, berapa warnanya ya, berdasarkan warna. Ini udah mau selesai, Debbie. Ini color quantization, RGB picture, ini untuk super pixelnya, ini coronal-nya ya. Ini selanjutnya sudah membahas common clustering. Ibu tidak fokusnya di situ ya. Itu hanya memperkenalkan saja. Kenapa? Bentar ya. Itu tadi memperkenalkan. Ini sedikit lagi ya. Oke. Jadi pembahasan kita hari ini sebenarnya membahas ke segmentasi yang tadi di mana disebut yaitu segmentasi pendekatan. Tadi hanya memperkenalkan secara umum bahwa segmentasi itu ada beberapa yang berdasarkan pendekatan batas atau boundary approach, pendekatan tepi, edge approach, kemudian pendekatan daerah. Kalau minggu depan kita fokusnya ke edge detection yang nanti ada beberapa berikutnya kita bahas. Ini berdasarkan intensitas warna, ya derajat keabuan, kemudian berdasarkan karakteristiknya. Tadi udah dibahas itu apa thresholding. Segmentasi berdasarkan intensitas warna. Berasumsi bahwa objek yang akan dipisahkan cenderung memiliki warna yang berbeda-beda. Walaupun semuanya color itu contoh biru, kandungan colornya apa? Hijau ya. Salah satu teknik segmentasi yaitu menggunakan min clustering. Tadi sudah ya min clusteringnya. Langkah-langkah segmentasi berdasarkan intensitas warna. Kalau tadi membahas region, pengelompokan, ini segmentasi color ya. Waktunya sedikit lagi. Oke ya, jadi minggu depan tolong dikerjakanlah per kelompok itu maksimalnya 4 orang. Kalau misalnya mau lebih silakan saja, tapi kamu melapor dulu, jangan supaya nanti Bu itu kelompok si A kok mereka bisa sekian, kan saya ini gitu dia lapor dulu. Jadi silakan kalau dicoba, kalau bisa memang diterapkan kemarin minggu menggunakan apa itu ya, menggunakan noise ya, bagaimana menambahkan noise dan bagaimana menghilangkan noise dengan menggunakan menampilkannya di GUI, ditampilkan dulu citranya, kemudian diberikan efek atau noise-nya, kemudian dikasih filternya sehingga noise itu bisa dihilangkan. Jadi menambahkan ataupun mengurangi. Kalaupun tidak mencapai ke situ, minimal kamu sudah bisa memahami yang mana itu MATLAB GUI dan bisa mengoperasikannya sedikit-sedikit pengkodingannya ya. Itu tadi sudah Ibu berikan contohnya. Ini pembahasan kita lanjut di GC. Minggu depan kita fokusnya ke edge detection. Tadi common clustering dan regionnya ya, karena materinya agak lumayan banyak. Jadi silakan diselesaikan itu pembahasannya. Sekian pertemuan hari ini. Kita kembali ke apa? Google Classroom. Kalau sudah ada kelompoknya, silakan lapor ke Komting nanti supaya kalau bisa supaya semuanya dapat kelompok gitu loh. Jangan satu, Bu, saya tidak ada kelompok, jangan ada seperti itu. Jadi semuanya sudah dapat semua kelompoknya baru dilapor ke Komting. Komting nanti yang menyampaikan sama Ibu. Kalau mau pakai kelompok yang lama tidak masalah ya. Silakan karena tujuan kita buat bagaimana supaya semuanya ikut ambil bagian dan bisa memahami sedikit materi yang sudah di-share-kan. Sekian malam ini. Terima kasih. Selamat malam. Malam, Bu.